Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Pun. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Unka Feldo. Dengan NPM saya 2413025652. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi dari angkatan 2024 kelas B dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang clipping polygon ya pada dari ke ASLS. Nah, di sini kita sudah punya PPT makalah dari Fiklas yang sudah di-share oleh Pak Febi, yaitu clipping algorithm atau polygon clipping algorithm. Nah, jadi di sini ada graphics people line. Nah, yang dimana ini dimulai dari aplikasinya ke geometri, terus ke rasterization, terus ke screen atau ke layarnya, geometri atau model dan kamera transformation, terus ke bagian lighting, terus projection, lalu ke clipping, terus ke Windows atau fireport transformation. Nah, terus di sini ada definisi dari clipping ini, di mana clipping ini berasal dari kata clip yang secara umum memiliki arti memotong. Nah, dalam ilmu grafik komputer sendiri, clipping ini merupakan proses pemotongan objek sehingga hanya bagian objek yang berada di dalam area tampil atau viewport. Jadi yang ada di dalam Windows-nya itu yang bisa tampak gitu ya teman-teman, yang dapat dilihat oleh si user atau pengguna. Sedangkan bagian objek yang berada di luar area tampil akan disembunyikan. Nah, selanjutnya ada definisi clipping lanjutan. Sebelum melakukan proses clipping, terlebih dahulu harus ditentukan bentuk dan ukuran clipping window. Jadi harus tentuin bentuk dan ukurannya dulu, yaitu area di mana suatu objek dapat diproses dan ditampilkan. Clipping window dapat berupa segi 4, segitiga, lingkaran, elips, polygon, dan lain-lain. Berarti clipping window ini tergantung oleh usernya juga berarti ya. Dia bentuknya tuh mau seperti apa, terserah dia gitu. Entah itu segi 4, segitiga, lingkaran, elips, polygon, atau yang lainnya. Terus clipping itu adalah metode yang hanya menampilkan garis pada area yang visible atau terlihat. Terlihat. Nah, ini dia tuh sebelumnya bentuknya kayak gini kan. Ini window-nya ya, atau jendelanya ya, viewport. Nah, bentuknya kan segini nih secara keutuhan. Tapi setelah dia dipotong, bagian yang di luar si jendelanya ini atau Windows-nya ini, dia nggak akan terlihat. Dia hanya menampilkan yang ada di dalam Windows-nya. Nah, terus ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan proses clipping, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada vertex clipping, terus line clipping, berarti pemotongan garis. Terus yang ketiga itu ada polygon clipping. Nah, vertex clipping ini adalah teknik clipping yang digunakan untuk mengimplementasikan vertex clipping cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut, yaitu x min kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan x max, terus y min kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan y max. Nah, x min, x max, y min, dan y max merupakan batas maksimum untuk clipping window yang berbentuk persegi 4 dengan posisi standar. Agar teknik ini dapat dijalankan, kedua kondisi di atas harus terpenuhi. Berarti kalau nggak terpenuhi, dia tidak dijalankan. Oke, jika ada sebuah titik yang tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka titik tersebut tidak akan muncul pada viewport, tidak akan muncul pada jendela itu. Oke, ini ada contoh kasus nih. Terdapat dua buah titik, yaitu P1 2,2 dan P2 3,6. P1 2,2 berarti gini nih. Nah, ini viewportnya ya, atau clippingnya tuh, clipping window yang merah ini, merah tuh. Selanjutnya P2 nya 3,6, 3x 6y. Nah, gitu. X min nya 1, x max nya 5 nih, x min nya sini 1, x max nya 5. Jadi X min, X max, Y min, dan Y max ini membentuk ini ya teman-teman ya, clipping window-nya ya. Terus Y min-nya 1, Y max-nya 5 nih. Oke.
Jadi bentuk window. Jadi nanti yang akan tampak di Firefox-nya itu ini teman-teman. Yang dari sini ke sininya aja, dibatas-batasin. Nah, kalau yang sudah lewat dari clipping Windows ini nggak akan terlihat ya. Oke, selanjutnya ada line clipping. Nah, line clipping itu proses dengan melakukan inside outside test, yaitu memeriksa kedua titik ujung dari garis tersebut. Berdasarkan tes tersebut, garis dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu pertama itu ada invisible. Ya, invisible itu berarti kalau dia visible kan di ini ya, invisible tuh garis yang tidak terlihat sepenuhnya berada di luar clipping. Jadi semua garisnya itu nggak ada di dalam Windows-nya teman-teman, dia tuh ada di luar nih, kayak gini, kayak nomor 1. Dia tuh ada di luar sepenuhnya, nggak ada di dalam jendela. Terus ada half partial, garis yang terpotong sebagian oleh clipping Windows. Nah, kayak nomor 2 nih, jadi dia sebagian ada di luar, sebagian lagi dia ada di dalam. Selanjutnya yang ketiga ada full partial, garis yang terpotong penuh oleh clipping window dan melintasi clipping window. Nah, kalau yang nomor 3 ini full partial, dia tuh semuanya udah masuk ya, semua garisnya udah masuk, tapi ada ini tetap keluar dari, tetap ada garis yang melewati si jendela window ini. Nah, ada sedikit lebihnya seperti ini. So, yang keempat itu ada visible, garis yang terletak di dalam clipping Windows. Jadi kalau yang nomor visible ini, nomor 4, dia itu seluruh garisnya ada di dalam Windows seperti nomor 4. Nah, secara umum algoritma line clipping dapat digambarkan sebagai berikut. Baca garis, terus baca clipping Windows, cek endpoint, bisa invisible, terus line clipping, lalu akan outputnya menggambar garis. Visible dan invisible, berdasarkan posisi garis terdapat area gambar, maka garis dapat dibedakan menjadi yang pertama fully visible, itu semua ada di dalam Windows. Terus ada yang fully invisible, yang dimana semuanya itu ada di luar Windows. Terus yang ketiga partially visible, dimana setengahnya masuk, setengah garis masuk, terus setengahnya lagi ada di luar. Itu juga dia semuanya udah masuk, tapi ada yang melewati si garis window-nya. Oke, ini ada ternyata ada juga dari sini. Ada line clipping algorithm, coba ada line clipping algorithm. Yang pertama ada center line clipping algorithm, yang kedua ada mid point subdivision line clipping algorithm, dan yang ketiga ada Liang-Bersky line clipping algorithm. Coba center line, terdapat 3 kategori garisnya. Yang pertama ada garis tampak atau visible, yang kedua ada garis tidak tampak, dan yang ketiga ada pemotongan garis. Line clipping algorithm Cohen Sutherland, garis tampak. Nah, jika garis terletak di dalam jendela window, yaitu kedua titik ujung garis terletak di dalam window, garis tampak dan akan ditampilkan apa adanya. Dan yang kedua ada garis tidak tampak. Jika sebuah garis terletak di luar window, garis itu tidak akan terlihat dan ditolak. Garis seperti itu tidak akan ditampilkan. Jika salah satu dari pertimbangan berikut maka garis dianggap tidak tampak. Nah, berarti dia itu kalau garisnya di luar window, dia itu nggak akan terlihat gitu oleh usernya. Oke. Terus ada line clipping algorithm center line, misalkan ada A, X1, Y2, dan B, X2, Y2 adalah teknik akhir garis. X-min, X-max adalah koordinat window. Koordinat X1 lebih dari X-max, X2 lebih dari X-max. Terus X1 ada pemotongan garis. Jika garis bukan kasus dari garis tampak ataupun garis tidak tampak, maka garis dianggap sebagai kasus terpotong. Pertama-tama, kategori suatu garis ditemukan berdasarkan 9 bagian atau region. 9 bagian tersebut diberi kode. Setiap dari kode terdiri dari 4 digit. Jika kedua ujung garis memiliki bit ujung 0, maka garis tersebut dianggap terlihat. Line clipping algorithm.
Ini ada batas kiri, atas, bawah, dekat. Ini ada window-nya. Atas bawah kanan kiri. Oke, ini ada. Nah, ini tuh ada langkah hitung posisi kedua titik. Jadi kalau misalnya ada kedua titik itu kita ngitungnya gimana gitu. Bit satunya itu cara menghitungnya sig in x min dikurang x. Itu untuk penghitungan bit 1. Penghitungan bit 2-nya sig in x dikurang x max. Nanti nilai x min x max ini tergantung soalnya teman-teman ya, kalau kita udah ada soalnya. Terus bit 3-nya sig in y min dikurang y. Terus bit 4-nya sig in y dikurang y max. Sig in a. Lain klik di algoritma. Jika operasi OR menghasilkan 00, maka garis dianggap tidak tampak. Jika tidak, lakukan operasi AND pada kedua titik akhir. Jika operasi AND-nya itu tidak sama dengan 00, maka garisnya tidak tampak. Jika tidak, operasi AND menghasilkan 0000, maka garis dianggap sebagai kasus termongkar. Oke, ini untuk rumus. Langkah keempat, jika sebuah garis terpotong, temukan perpotongan dengan batas window M sama dengan Y2 kurang 1 X2 kurang 1. Jika bit adalah 1, garis terpotong dengan batas kiri Y3 sama dengan Y1 plus M X min min X1. Terus untuk ini langkah 4 juga. Terus jika sebuah garis terpotong, temukan perpotongan dengan batas window M sama dengan Y2 dikurangi 1 X2 dikurangi S1. Jika bit 2 adalah 1, garis terpotong adalah kanan Y3 sama dengan Y1 plus M X max min X1. Terus langkah 4-nya juga, di sini ada rumusnya, gitu juga dengan langkah 4 yang D. Oke, ini untuk di GeoGebra ya teman-teman. Oke, cukup sekian berarti ya langkah dari yang disampaikan. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian materi dari polygon clipping yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.